Selamat bertemu kembali di channel Perjalanan ke Emmaus, dan kita sudah sampai ke episode yang kedua, masih terkait dengan kisah penciptaan, tetapi kita akan lebih spesifik membicarakan tentang kejatuhan manusia yang pastinya akan lebih menarik. Jadi kalau di adegan pertama, maksudnya di kisah penciptaan yang pertama, klimaksnya itu kan diciptakannya laki-laki dan perempuan. Kalau kita membaca terus kitab Kejadian, maka kita akan sedikit mungkin terkejut ya ketika menjumpai seolah-olah ada kisah yang lain, kisah penciptaan yang lain, yang berbeda. Dan memang banyak yang mengatakan ini ada dari dua sumber. Nah, saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang sarjana Yahudi, ahli kitab suci, yaitu bernama Herbert Cannon Brito. Dia mengatakan bahwa sebetulnya penggabungan cerita dalam literasi atau narasi Ibrani kuno itu bukan sesuatu yang tidak biasa. Dan kalaupun itu ada, biasanya yang pertama itu berbicara mengenai gambaran yang besar. Sedangkan cerita kedua itu biasanya lebih detail, lebih spesifik. Nah, kita akan membicarakan kisah Kejadian yang kedua, penciptaan yang kedua. Diceritakan Tuhan menempatkan manusia pertama yang dinamakan Adam itu ke sebuah taman, Taman Eden. Dan dikatakan bahwa pohon di taman itu baik buahnya untuk dimakan. Namanya pohon kehidupan ya, Kejadian 2 ayat 9. Ketika kita mengingat kejadian pertama, bahwa segala sesuatu itu kan diciptakan dengan baik, bahkan sangat baik. Nah, kita sedikit disuguhkan suatu konflik ketika narasi dilanjutkan dengan kata-kata tidak baik manusia hidup seorang diri, ya. Nah, ini maka cerita tentu akan mengarah kepada sesuatu yang baru. Jadi kalau kejadian pertama lebih berbanyak berbicara tentang bumi yang masih belum terbentuk dan kosong, maka di cerita kedua ini fokusnya adalah tentang kesendirian manusia. Nah, untuk mengatasi masalah ini, jawabannya pertama-tama mula-mula itu kan Allah memberikan Adam binatang. Lalu Adam memberikan mereka nama, tapi melihat bahwa tidak ada yang sepadan dengan Adam. Dan Tuhan tahu ini tidak ada yang sepadan, maka diciptakannya lah seorang penolong. Kata yang digunakan di dalam bahasa aslinya Ibrani yaitu Ezer. Dan kata ini sayangnya sering ditafsirkan sebagai kelas 2. Nah, seolah-olah tidak selevel seperti itu ya. Padahal sebetulnya ini suatu tafsir yang tidak tepat, bahkan keliru. Kita bisa bantah lewat ayat-ayat di Alkitab sendiri. Nah, kita ambil contoh misalnya ya di Mazmur 30 ayat 10. Bunyinya seperti ini. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Nah, ini kan di sini penolong ini Ezer kata-katanya. Jadi tidak tepat ya kalau dikatakan kelas 2 gitu. Nah, narasi dilanjutkan dengan perempuan itu dikatakan diambil dari tulang rusuk pria, tulang rusuk Adam. Tulang rusuk kan dekat dengan hati ya, betul. Artinya ini tentu punya makna bahwa ini simbol relasi yang diinginkan oleh Allah. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi segambar dan serupa dengan Allah, lebih jauh masuk ke dalam artinya yaitu panggilan untuk berrelasi. Ini sebetulnya yang diinginkan oleh Allah. Ditekankan sebetulnya juga dalam Kejadian 1 ayat 26, yaitu ketika Tuhan menciptakan manusia dikatakan marilah kita ya, menggunakan kata kita, ini kata jamak. Jadi ada unsur jamak dalam pribadi Allah. Tuhan Allah itu dalam misteri ya, misteri ilahinya tidaklah sendiri. Dia seorang Bapa ya, kita sudah belajar dia adalah Bapa, dan nanti kita akan belajar dia adalah Putra. Bapa dan Putra berarti apa? Keluarga.
Ya, jadi intinya adalah sebetulnya ini tentang keluarga. Dan inti dari keluarga adalah kasih. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, itu mempunyai makna suatu komunitas ya yang mengutamakan kasih. Sekali lagi ini yang diinginkan ya, supaya merefleksikan kasih Allah antara laki-laki dan perempuan. Ya, dan dengan demikian ya, yang tidak baik tadi seorang diri itu terpecahkan dengan indahnya lewat kata-kata, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Yang ini memang bicara juga tentang pernikahan asali ya. Jadi pernikahan itu memang sakral di dalam ajaran Kristen. Baik, sampai di sini kita belum masuk ke dalam kejatuhannya. Bagaimana bisa sampai kejatuhan terjadi? Benar sekali, dalam Kejadian 3 dikatakan ular masuk, ya, ular masuk ke taman. Jadi ular itu kan memata-matai Hawa tuh, dan memulai dengan sebuah pertanyaan, ya, pertanyaannya, bukankah Allah meminta semua pohon di taman ini tidak boleh kau makan? Semua pohon, padahal hanya satu pohon yang tidak boleh. Begitu manipulatifnya ular. Nah, ini ciri-ciri memang merekayasa kata-kata Tuhan itu memang merupakan suatu ciri-ciri si ular ya, si iblis ini. Dan ini menular kepada Hawa. Ketika Hawa menjawab si ular itu, ya tidak boleh meraba katanya kan. Kejadian 3 ayat 3. Jadi Hawa itu masuk di dalam jebakan si ular. Padahal tidak ada kata-kata tidak boleh meraba. Lebih lanjut, ular bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Jadi ular kan seolah-olah menawarkan kehidupan ya, kamu tidak akan mati. Sebaliknya Allah tuh menawarkan kematian. Wah, ini kan manipulatif sekali. Memang ular itu adalah bapak segala kebohongan ya. Nah, kalau kita lebih detail lagi, dari kata-kata kamu akan sama seperti Allah, ini juga satu manipulatif, kata-kata yang manipulatif. Karena apa? Di Kejadian 1 kan sudah dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi sudah sama dengan Allah. Hawa itu tidak perlulah makan buah terlarang untuk sama dengan seperti Allah. Ya, jadi ular tuh telah berhasil menanamkan keraguan pada hati Hawa. Dan saudara-saudara teman terkasih, meragukan hati Tuhan itu sama saja artinya dengan menuai kepahitan, ya. Padahal sebetulnya apa sih yang kurang dari Hawa? Mereka punya segalanya, mereka diciptakan sangat baik loh. Dan untuk mengerti tentang kejatuhan manusia ini, ya, Adam dan Hawa kan mewakili sifat-sifat manusia. Nah, kita harus melihat apa sih yang mendasari suatu godaan itu. Apakah buah terlarang? Tentu bukannya. Nah, teman-teman semua, akar dari kejatuhan manusia adalah kegagalan untuk memahami Allah yang kebapakan, yang penuh kasih. Itu gagal, dianggap Allah itu terlalu menuntut, nggak boleh ini ya, bukannya memberi. Dengan demikian ya, kalau kita punya pandangan seperti itu, tidak heranlah kalau kita berontak dan kita memilih lari. Rumitnya itu adalah bahwa sebetulnya kita lari justru dari Bapa yang sungguh mengasihi kita. Ingat kan ceritanya mirip apa ini? Benar ya, yang sudah pernah membaca Perjanjian Baru, Lukas 15. Nanti kita akan bahas.
Jadi di Taman Eden itu ular telah menanamkan keraguan ya. Dan cara kerjanya sampai hari ini masih sama, masih efektif ya. Masih efektif. Kelak nanti ya di perjanjian baru, iblis mengulangi cara yang sama ketika menggoda Adam yang baru, yaitu Yesus. Ya, agar Yesus tidak percaya kepada Bapa ketika ia digoda di padang gurun. Nah, jadi kalau Adam dan Hawa itu percaya, misalnya kalau patuh pada Allah itu membawa kepada keperbudakan, kita jelas melihat Yesus Kristus memperlihatkan tidak benarnya, justru membawa kepada kebebasan yang sejati. Ya, jadi kita dalam tahap sekarang ini untuk memahami apa sebetulnya hukum Allah dalam rencana Allah secara keseluruhan ya. Bahwa hukum itu dibuat untuk kita sebetulnya untuk membebaskan. Nah, untuk mengerti ini ya, kita kasih ilustrasi. Misalnya ada seorang anak yang ditegur orang tuanya, "Hei, kamu jangan main di pinggir jurang ya." Nah, ini apakah artinya wah orang tua itu membatasi gerak-gerik anaknya? Bukan. Tapi melainkan ekspresi kasih sayang. Betul nggak? Nah, atau ilustrasi lainnya bahwa segala sesuatu itu harus ada aturan ya, tidak boleh maunya sendiri. Yaitu kalau kita misalnya punya mobil dan berbahan bakar bensin. Nah, kita lagi cekak nih ceritanya. Biosolar lebih murah nih. Udah, kita isi sama solar aja, bisa nggak kira-kira? Bisa rusak kan mesinnya. Nah, seperti itu ilustrasinya. Jadi kalau kita berdosa, memang kita merusak hukum Allah. Sebetulnya bukan hukum Allahnya yang dirusak ya, tapi hati kita sebetulnya yang menjadi rusak. Dan repotnya juga hati orang lain. Ya, akibat dari dosa, lebih lanjut dikatakan, yaitu ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan ya, pohon pengetahuan. Apa yang terjadi? Mata mereka menjadi terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Di Kejadian 3 ayat 7 ya. Kontras ya dengan sebelumnya di mana mereka tidak malu walaupun telanjang. Kejadian 2 ayat 25. Jadi sebelum jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa itu mencintai satu sama lain, saling memberi, bukannya mengambil. Setelah jatuh di dalam dosa, dia maunya mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan melihat bahwa tubuh itu sebagai objek semata, ada nafsu berahi untuk kepentingan diri sendiri. Objek jadinya ya setelah berdosa itu. Jadi maksudnya bagaimana nih? Begitu Anda tidak mempercayai Tuhan, Anda juga akan kehilangan kepercayaan terhadap sesama. Kalau kita tidak bisa percaya sama Tuhan ya, siapa sih yang mau kita percaya? Siapa? Jadi teman-teman sekalian, dosa itu memang merusak harmoni. Adam dan Hawa semula menikmati Taman Eden, jalan bersama dengan Tuhan. Mereka tiba-tiba harus sembunyi. Kemudian ada rasa sakit ketika melahirkan ya. 3:16. Adam juga harus bersusah payah mencari rezeki, berpeluh mencari makanan. Jadi setelah jatuh di dalam dosa, tidak hanya rahmat kekudusan asali yang hilang, tapi nalar jadi gelap, kehendak menjadi lemah. Dan sejak itu ada kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Manusia itu ya, melawan kehendak Allah. Begitu ular hadir dengan licik, konflik di dalam kitab suci memberi luka yang mematikan. Jadi hanya dalam 3 bab situasi berubah total dari baik, sangat baik, menjadi sangat
buruk, teman-teman semua. Nah, ini konflik dalam kitab Kejadian 3 ini itu sebetulnya menjadi panggung cerita kisah selanjutnya di dalam kitab suci, yaitu keadaan kejatuhannya yang membuat keterpisahan dengan Allah, dan selalu diikuti dengan upaya Allah untuk memulihkan hubungan ini. Itu cerita-cerita Alkitab selanjutnya nanti yang akan kita bahas. Tetapi tenang, teman-teman, bersyukur ya, walaupun di dalam kegelapan ini ya, kita sudah masuk dalam kegelapan ini, Tuhan memberikan janjinya akan seorang penyelamat. Kejadian 3 ayat 15. Yang memberi harapan tentunya bahwa kelak dari benih perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Jadi benih atau keturunan ini akan diulang-ulang sepanjang cerita Alkitab ya. Akan datang seorang penyelamat yang memulihkan luka, mengalahkan iblis. Dan Adam yang baru ini akan hadir juga ke dalam sebuah taman berkeringat darah dan mengambil kutuk dan dosa dari Adam, menderita dan wafat di kayu salib, dan menjadikan kayu salib itu sebuah pohon kehidupan yang baru. Itu. Jadi ketaatan Yesus kepada Allah itu, kepada Allah Bapa, dan penolakannya akan godaan iblis mengantar Adam dan keturunannya ke jalan yang baru. Ya, nanti kita akan sampai di situ. Dan sekarang memang posisinya akibat dosa itu Adam dan Hawa harus meninggalkan Firdaus. Ini sama saja dibuang, saudara-saudaranya. Pembuangan adalah buah dari kepahitan dosa. Jadi setelah itu Tuhan memasang 2 keruk dengan pedang yang menyala-nyala itu untuk menjaga akses ke pohon kehidupan. 3, 2, 4 gitu. Padahal nih waktu masih di taman, mereka punya akses ke pohon kehidupan, tapi mereka nggak mau makan tuh buah. Bener nggak? Sekarang akses ditutup. Jadi cerita konflik ini akan terus dan tidak akan mencapai penyelesaian sampai sampai keturunan Hawa tadi mengembalikan buah pohon kehidupan, yaitu setelah meremukkan kepala ular. Sampai di sini teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa belajar apa yang tentang godaan iblis. Kita bisa belajar di sana, dan kita akan lanjutkan nanti dengan kisah yang lebih menarik, yaitu tentang air bah di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin.